7 film Hollywood yang dibintangi Iko Uwais. Berawal dari The Raid, Iko Uwais kini menjadi aktor Indonesia yang diperhitungkan di Hollywood. Iko Uwais debut sebagai aktor lewat film yang berjudul Merantau, 2009. Namun, hidupnya langsung berubah ketika Iko membintangi film keduanya yang berjudul The Raid, 2011. Sebelum dirilis di Indonesia, The Raid duluan dirilis pada Toronto International Film Festival TIFF. Di sana, The Raid mendapatkan sambutan luar biasa dan ditayangkan ke negara lainnya, termasuk Amerika Serikat. Kesuksesan The Raid di luar negeri berhasil membuat nama Iko dikenal luas oleh penonton internasional. The Raid juga yang berjasa membuka jalan untuk Iko masuk ke dalam industri perfilman Hollywood. 10 tahun setelah penampilannya di The Raid, Iko kini telah membintangi berbagai judul film Hollywood ternama. Apa saja film Hollywood yang dibintangi oleh Iko Uwais? 1. Man of Tai Chi, 2013. 2 tahun setelah perilisan The Raid, Iko langsung mendapatkan film Hollywood pertamanya yang berjudul Man of Tai Chi. Menariknya, film ini ternyata disutradarai oleh salah satu aktor Hollywood ternama, yaitu Keanu Reeves. Man of Tai Chi berkisah tentang seorang ahli bela diri muda yang memasuki dunia pertempuran bawah tanah demi uang. Di film ini, Iko berperan sebagai seorang petarung dari Indonesia bernama Gilang Sanjaya. Iko menjalani adegan bertarung dengan aktor utama di film ini, yaitu Tiger Chen. Walau penampilannya tidak banyak di Man of Tai Chi, Iko mencuri perhatian dengan memamerkan kemampuan pencaksilatnya melawan Tiger. 2. Star Wars, The Force Awakens, 2015. Sebagian dari kalian pastinya setuju bahwa Star Wars merupakan salah satu waralaba film terbesar yang masih eksis hingga saat ini. Setelah tampil di Man of Tai Chi, Iko berhasil bikin geger Indonesia karena keterlibatannya di Star Wars, The Force Awakens. Iko tampil di film tersebut bersama dengan 2 aktor Indonesia lainnya, yaitu Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman. Iko, Yayan, dan Cecep mendapatkan peran kecil di Star Wars, The Force Awakens dan tampil sangat singkat di film tersebut. Bahkan di adegan singkatnya, Iko hampir tidak memiliki dialog dan sama sekali tidak memperlihatkan kemampuan bela dirinya. Di sisi lain, Yayan mendapatkan lebih banyak dialog dalam bahasa alien di adegan kemunculannya. 3. Beyond Skyline, 2017. Iko akhirnya tampil lebih banyak di film Hollywood ketiganya yang berjudul Beyond Skyline. Sebagai informasi, Beyond Skyline merupakan film debut Liam O'Donnell sebagai sutradara. Film ini ternyata merupakan sequelnya Skyline, 2010. Beyond Skyline merupakan film bergenre fiksi ilmiah. Namun, Iko cukup banyak menampilkan kemampuan bela dirinya melawan serangan alien di film ini. Iko berperan sebagai Sua, seorang pemimpin perlawanan manusia bawah tanah. Selain Iko, Beyond Skyline juga dibintangi oleh aktor Indonesia lainnya, yaitu Yayan Ruhian. 4. Mile 22, 2018. 5 tahun setelah debut di Hollywood, Iko akhirnya mendapatkan peran villain utama di film Mile 22. Enggak tanggung-tanggung, Iko beradu akting dengan aktor Hollywood ternama, Mark Wahlberg, di film yang disutradarai oleh Peter Berg ini. Mile 22 berkisah tentang sekelompok anggota CIA yang ditugaskan mengawal aset yang diburu oleh pemerintah. Iko berperan sebagai Lee Nur, aset yang dikawal oleh kelompok CIA di film ini. Tidak hanya memamerkan kemampuan bela dirinya, Iko juga menampilkan kualitas aktingnya, juga beberapa kali terlihat berbicara menggunakan bahasa Indonesia di film ini. 5. Triple Threat, 2019. Di film Hollywood debutnya, Iko beradu akting dengan aktor Tionghoa bernama Tiger Chen. 6 tahun setelah perilisan Man of Tai Chi, Iko kembali dipertemukan dengan Chen lewat film aksi yang berjudul Triple Threat. Kedua aktor laga tersebut juga dipertemukan dengan aktor laga ternama dari Thailand, yaitu Tony Jaa. Triple Threat berkisah tentang putri seorang miliarder yang menjadi sasaran sebuah sindikat kejahatan. Lalu, 3 tentara bayaran ditugaskan untuk melindungi anak miliarder tersebut dari anggota sindikat kejahatan. Kolaborasi Iko, Tiger Chen, dan Tony Jaa jelas saja membuat berbagai adegan aksi di Triple Threat menjadi semakin menarik. 6. Stabber, 2019. Iko kembali dipercayakan berperan menjadi villain utama di film garapan sutradara Michael Dawes yang berjudul Stabber. Film ini berkisah tentang seorang supir Aber bernama Stu, menjemput seorang penumpang, yang ternyata adalah seorang polisi yang sedang mengejar seorang pembunuh brutal. Di film ini, Iko berperan sebagai Oka Tejo, seorang pengedar narkoba sekaligus pembunuh polisi. Dia beradu akting dengan deretan aktor Hollywood ternama, di antaranya Kumail Nanjiani, Dave Bautista, dan Karen Gillan. Sayangnya, jalan cerita yang kurang maksimal membuat Stabber kurang diterima dengan baik oleh kritikus.
7. Snake Eyes, 2021. 8 tahun setelah perilisan G.I. Joe, Retaliation, 2013 Paramount Pictures memutuskan meribut seri film tersebut dengan merilis Snake Eyes. Seperti judulnya, film yang disutradarai oleh Robert Schwenke ini menceritakan kisah asal-usul karakter ikonis dari semesta G.I. Joe, yaitu Snake Eyes. Di film ini, Iko berperan sebagai Headmaster. Headmaster sendiri merupakan karakter yang cukup penting di semesta G.I. Joe. Dia diceritakan sebagai mentor untuk klan Arashikage sekaligus pamannya Tommy, Arashikage atau yang lebih dikenal sebagai Storm Shadow. Buat kalian yang telah melihat trailer atau filmnya, Headmaster juga terlihat memberikan pelatihan kepada Snake Eyes. Bonus: The Expendables 4. Penggemar film action pastinya gak asing dengan seri film The Expendables. Apalagi, seri film tersebut dibintangi oleh deretan aktor film aksi ternama. Kabar baiknya, Lionsgate kini sedang menggarap The Expendables 4, serta Sylvester Stallone dan Jason Statham dipastikan bakal kembali. Tidak cukup mengejutkan, Iko kemudian diumumkan menjadi villain utama di The Expendables 4. Iko kini sedang disibukkan dengan proses syuting film ini. Yang menarik, aktor laga ternama sekelas Statham sampai membuat postingan khusus di akun Instagramnya yang berisi pujian untuk Iko. Statham dan Iko terlihat begitu menikmati kolaborasi mereka di film ini. Walau belum diumumkan tanggal pasti perilisannya, The Expendables 4 dipastikan bakal rilis pada 2022. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.